kenapa sih orang sampai punya anggapan bahwa suro itu mistik gitu loh? Pengabdi setan itu keluarnya juga di bulan kan ini gitu kan? Itu baru toh? Baru banget keluarnya itu, kapan Pak. itu? Lah. Jadi kadang-kadang masyarakat Jawa itu memang harus perlu diluruskan, bukan dibenarkan. Hari ini tuh sebenarnya sangat istimewa. Wah. Seistimewa yang bisa pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Bu Arifah di podcast DKV. Kembangkan pola pikir juara. Oke, terima kasih teman-teman atau kawan-kawan yang ada dimanapun kalian berada. Kita pada kesempatan hari ini mau membahas mengenai hal yang baru aja kita alami ya, yang saat ini diminta untuk membahas mengenai Suro atau bulan Muharram. Saya hari ini kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Bapak dan Ibu Guru. Mapelnya adalah Pendidikan Agama Islam, yaitu dengan Bu Endah dan Bapak Mutakin. Kita langsung tanya-tanya ya sama mereka berdua. Kita mulai dengan satu suro. Apa sih menurut Bapak sama Ibu tentang satu suro itu? Mungkin Pak Takin dulu deh. Enggak Bu Endah dulu. Ya, nggak apa-apa, nggak sesuai urutan kita mah. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dengan berat hati ini mengatakan tentang satu. Kok berat? Berat ini. Berat ya Pak. Masalahnya suro itu identiknya itu mistis menakutkan. Nah, kelihatannya angker padahal sebenarnya juga tidak. Cuma kadang di kalangan masyarakat Jawa itu sempat mengkultuskan yang namanya malam satu suro di saat pergantian tahun Jawa. Nah, semalam satu suro itu berarti seperti halnya malam tahun baru bulan Masehi. Jadi saat bulan Masehi berganti tahun baru ke 1 Januari, itu kalau Masehi itu kan ukurannya dari internasional ya, untuk yang Masehi kita berpesta ria. Kalau di budaya Jawa itu biasanya malam satu suro itu kita gunakan untuk tirakat. Jadi malam satu suro itu tirakat. Tirakat itu artinya kita bukannya berpesta pora, bersenang-senang atau yang namanya menyalakan kembang api, tidak. Tapi kita lebih pada dominan ke diri kita masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Makanya disebut tirakatan. Tidak ada kata bahagia, tidak ada kata senang-senang, ya hanya kita berusaha untuk menghadapi tahun depan itu atau tahun baru yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu maksud tirakatan tuh seperti itu. Gitu ya. Ternyata kalau di dalam Islam atau di Jawa, masyarakat Jawa, berarti kalau kita sedang mengadakan satu suro itu artinya kita melakukan tirakat. Sebenarnya tirakat sendiri yang kita lakukan apa? Saat tirakat itu kita ngapain biasanya Pak? Kalau saya itu sebenarnya orang Jogja tapi nggak paham budaya Jawa, jadi memang. Bu Arifah orang Jogja toh? Gitu. Bisa dijelasin Pak? Serius, bisa dijelasin kalau kita sedang melakukan tirakat itu biasanya kita ngapain gitu? Ya, tirakat itu sebenarnya menempa diri. Totalitasnya itu menempa diri. Jadi diri kita seperti puasa, seperti tidak makan, seperti banyak membaca doa. Kalau orang Jawa itu dibarengi dengan membakar kemenyan, membakar kayu gaharu, itu juga termasuk dari tirakat. Karena kalau orang zaman sekarang itu ngertinya menyan atau kayu gaharu, dupa, itu kan identik mistis. Padahal zaman dulu itu hanya pewangi ruangan. Karena belum ada spray, nggak ada pewangi, parfum ya, gitu ya. Parfum sebenarnya itu. Sekarang itu identik kalau orang membakar dupa, membakar kayu garu, itu cenderung pada hal mistik. Padahal sebenarnya tidak. Itu hanya anggapan saja. Itu. Nah, kalau tirakatan sebenarnya banyak sekali. Ada yang puasa, ada yang
membaca doa semalam suntuk, ada yang bisa berjalan tidak tidur, itu juga ada yang bareng-bareng kita melakukan ritual yang namanya kalau di Jawa itu bancaan, berdoa bersama-sama, sedekahan, itu banyak dan macam-macam lagi. Yang jelas itu bukan bukan untuk mengkultuskan, itu tidak. Yang jelas untuk yang tirakatan itu sebenarnya kita hanya meminta yang terbaik untuk di masa depan. Jadi tahun kemarin yang kurang-kurang kita berdoa, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kedepannya itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Intinya itu sebenarnya hanya di situ. Itu tirakat ya Pak ya. Oke. Tadi seperti penjelasannya Pak Takin, kalau di dalam tirakat salah satunya itu kita sedekahan nggih. Saya tuh kalau pernah di kampung Ploso itu tempat saya sama suami itu ada sedekahan. Biasanya Bu Endah kalau sedekahan tuh ngelakuin apa yang kita bagikan sama orang-orang sih Bu? Oh ya, sebelum itu mungkin sedikit menambahi apa itu bulan Muharram ya. Siap. Kalau kita kan kenal istilah Hijriyah Ya. sama tahun Masehi. Betul. Kalau Muharram itu kan ikutnya Hijriyah ya, jadi bulan pertama tahun Hijriyah. Dimana tahun Hijriyah itu kan pakainya perputaran bulan. Kalau Masehi itu kan pakainya hitungan matahari, perputaran matahari. Kalau Islam itu pakainya perputaran bulan. Nah, bulan ini adalah awal dari bulan Islam ya, tahun baru Islam ya Pak ya. Gitu. Yang ini serius Pak. Harusnya bercanda, dia serius. Lanjutkan maaf Bu. Ya. Ya. Nah, ini hari ini kan pas ya 10 Muharram ya. Oh iya betul. 10 Muharram ini disebut juga Asyura. Asyura. Nah, itu banyak peristiwa-peristiwa zaman dulu yang menggembirakan, mengenakkan gitu. Manusia kan pasti diuji ya. Pasti diuji itu, terus ada masalah lah. Ada peristiwa-peristiwa penting di 10 Asyura yang kemudian dijadikan 10 Asyura ini hari yang istimewa. Gitu. Pertama peristiwa Nabi Adam. Dulu Nabi Adam kan melakukan khilaf ya, seperti yang kita cucu-cucunya kan ya sudah biasa melakukan khilaf ya. Nah, di hari 10 Muharram ini Nabi Adam itu bertobat atas kesalahannya. Pasti udah tahu ya kesalahan-kesalahan itu yang buah-buahan itu. Iya betul. Terus ada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu diselamatkan waktu nyebrang itu kan Laut Merah itu. Ya. Itu juga pas 10 Asyura. 10 Muharram atau Asyura itu. Kemudian ada Nabi Ibrahim itu yang dibakar hidup-hidup sama Raja Namrud, itu juga 10 Asyura juga. Wah. Iya, banyak peristiwa-peristiwa penting sampai dulu yang sering doa yang sering diucapkan Nabi Musa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan itu doa itu sebenarnya ada pengalaman saya yang pernah saya selalu ucapkan itu dan berhasil. Jadi sebelum saya di sini lah di tempat lain waktu saya mau ngelamar kerja terus ada interview, kebetulan tuh saya doanya itu asalnya berhasil ya, semua Bu. Alhamdulillah berhasil gitu ya. Oh, ternyata 10 Asyura itu kabar-kabar menggembirakan, bahkan dulu sudah dicontohkan nabi-nabi terdahulu. Ada yang disembuhkan penyakit kulit Pak, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu juga disembuhkan pada 10 Muharram Asyura itu. Terus Nabi Yunus waktu diselamatkan dari paus ya. Dari paus itu ya. juga 10 Muharram. Jadi hari ini tuh sebenarnya sangat istimewa. Wah. Seistimewa interviewernya. Apa yang disampaikan tadi? Iya, istimewa ya Bu ya. Biasanya apa tadi Bu? Kalau misalnya sedekahan tuh apa ya? Kan ibu-ibu ya. Oh, oke, bisa santunan anak ya kan. Itu sebenarnya kan nggak hanya harus itu. Misalnya berbuat baik sama sesamanya, temannya, berkata yang baik-baik, bersyukur atas segala nikmat,
sudah Subhanallah. bersyukur itu kan punya teman yang baik itu kan ya harus disyukuri. Punya ya. teman baik itu adalah sebuah ini ya, apa namanya, Terus kebaikan. berada di sini dengan niat mengajarkan kebaikan kan juga salah satu Iya, betul. sesuatu yang Perlu baik disyukuri, juga. betul, alhamdulillah. Iya, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa berikan ke masyarakat, ke orang-orang yang sekitar kita pada saat tadi bulan kebaikan itu tadi nggih Bu ya. Ada 10 Muharram mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti jadi sebenarnya gini, kalau di dalam tanda kutip, kalau sering saya dengar tuh kan gini ya, kalau satu surah itu tadi kata Pak Takin mistis gitu. Bahkan film aja yang baru aja keluar ini apa Mbak, film yang apa dukun itu apa, Pengabdi Setan itu keluarnya juga di bulan kan ini gitu kan. Itu baru toh? Baru banget Keluarnya itu kapan Pak. itu? Lah udah lewat Udah kemarin lewat ya. Udah Jadi nonton, Pak? Belum. mau ngajak Pak, Iya. mau ngajak Mbak. Masuk ya? Ayo ikut Kapan gitu nonton ya? Ya. Jadi kesannya mistis itu kok bisa ya di bulan itu segitu fenomenanya gitu, orang ketika wah ngeri masuk suro nih gitu. Di Solo aja kita ada mandi keris dan lain sebagainya kan, setahu saya kan di- Kerisnya mandi. oh iya Sendang itu ada. di Purwodadi ya. Sendang Coyo atau sendang punya ya, sendang Purwodadi. Iya. Itu juga iya. Itu pada ini. Mandi-mandi ini nih. Mandi. Gamannya katanya kan. Pusaka. Betul lah. Iya. Yang panjenengan berdua tahu misalnya tentang kemistikan, tidak mistik. Kalau itu mau dihubungkan dengan Islam, tadi ya kok mengatakan bahwa itu semuanya tuh baik loh Bu sebenarnya gitu kan. Bahwa di bulan Muharram itu sebenarnya tidak dalam tanda kutip mistik loh ya gitu. Kenapa sih orang sampai punya anggapan bahwa suro itu mistik gitu loh? Why? Bisa nggak Setuju kira-kira? Pak, ngubah keris. Ngembah keris. Kenapa harus bulan itu? Why? Setuju. Kalau keris. ngembah keris saya kurang setuju ya. Masalahnya ada banyak, tidak hanya keris. Pusakanya Baju, maksudnya. kemeja itu kan juga bisa butuh dicuci kan Mas. Oh gitu ya. Ya, Kok ke jadi- situ ya? Oh, iya. Oh iya, salah dong Bahaya Pak. Ini kalau pusaka Pak. Bahayanya kalau syirik. Dekat, Oh, dekat syirik. terlalu Ya, dekat ya dengan syirik maksudnya ya. mempercayai bahwa keris itu punya kekuatan kan masuk syiriknya. Iya. Tapi masyarakat kita lebih ke situ loh arahnya. Oh. Iya kan? Ya, Iya. mungkin perlu diluruskan. Nah, Perlu diluruskan. Saya kasih Nah, kesempatan tempat ini untuk panjenengan makanya meluruskan. pusaka orang Jawa itu identik dengan keris yang namanya lo. Jadi itu kan lo itu kan bergelombang. Jadi kadang-kadang masyarakat Jawa itu memang harus perlu diluruskan. Bukan dibenarkan loh ya. Oh iya iya. Tapi Tidak ya, diluruskan. lurus, betul. Nah, itu. Nah, untuk pusaka-pusaka itu sebenarnya dari zaman dulu kala memang Islam masuk ke sini itu sejarahnya panjang. Jadi memang orang-orang yang dari luar Indonesia, khususnya luar Pulau Jawa, yang kita penyebar agama Islam, yang dulu itu apa itu namanya dari Sultan Muhammad, kerajaan Turki itu memang mengirimkan banyak sekali ahli agama ke sini, tapi selalu mental. Mental itu artinya memang tidak diterima di sini, di Jawa khususnya. Dan itu kan memang Jawa itu mistiknya kuat, sangat kuat, mistiknya kuat. Jadi mungkin untuk anggapan suro itu suatu hal yang mistik, memang kemungkinan besar itu adalah di area Jawa dan sekitarnya. Kalau yang lain mungkin tidak ada ya? tidak terlalu apa itu namanya untuk yang mengkultuskan malam suro itu tidak. Tapi memang khusus untuk di Jawa itu memang daya mistiknya kuat. Ya walaupun kita tahu sebenarnya makhluk halus dimanapun kan ada. Betul. Ya walaupun kita hanya beda dimensi. Ya biarlah kita situ-situ kan gitu maksudnya. Betul. Jadi jangan saling mengganggu. Artinya kan seperti itu. Jadi makanya kalau urusannya dengan pusaka biasanya itu adalah karena pada malam suro pada bulan Muharram itu terjadi kan kejadian hebat. Yang diceritakan Bu Indah tadi kan kejadian hebat semua. Betul. Jadi artinya mukjizat. Mukjizat itu kan suatu karunia yang di luar nalar manusia. Betul. Memang tidak biasa. Jadi contoh Nabi Ibrahim dibakar, kok malah tidak jadi panas, malah jadi dingin.
kan juga aneh. Nah itu kan namanya di luar akal manusia. Nabi Musa itu namanya memukulkan tongkatnya ke laut, lautnya membelah. Itu kan juga gak masuk akal. Bahkan kita lakukan sekarang di got kecil pun nggak bakal membelah airnya. Nah itu kan suatu kejadian yang luar biasa. Pak. Iya. Jadi memang mukjizat itu memang hal-hal yang dianggap aneh oleh indera manusia. Jadi memang perlu kalau belajar agama itu memang tidak hanya pakai logika, juga perlu keyakinan. Kalau saya bicara sering sama anak-anak itu, kalau kita pakai logika, kebanyakan itu mental itu nggak ada di logika, mental itu ada di keyakinan. Contoh orang mau maju untuk memaparkan sesuatu, kalau dia sudah down, walaupun dia sudah hafal sangat lancar sekali, kalau mentalnya kena, ya hilang semua. Ya agama seperti itu sama, harus punya keyakinan. Jadi dari pengalaman itulah pendahulu kita itu menganggap bahwa bulan Muharram itu punya daya mistik yang luar biasa. Kenapa kok Allah memberikan mukjizat pada saat tepat selalu bulan Muharram? Bulan Muharram. Betul. Ya, jadi yang di luar nalar yang sangat-sangat istimewa. Laut saja bisa dibelah. Betul. Nabi Ayub yang bertahun-tahun tidak ada sembuhnya ya, bisa sembuh. Betul. Dan itu kan juga peristiwa yang luar biasa. Makanya kita iktibar mengambil pelajaran itu, makanya orang Jawa bilang itu ilmu titen, orang Jawa. Kalau bahasa kerennya, the experience is the best teacher. Oh my itu God. Ilmu titen. Oke. Ya itu kan penjabarannya seperti itu. Ilmu titen itu kan ilmu empiris, nyata. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang dahulu dan kita menjadi patokan karena adanya peristiwa terdahulu yang sudah pernah terjadi. Itu. Jadi mungkin itu yang bisa membuat orang berpikir kalau setiap Muharram itu atau Suro itu harus selalu punya mencuci pusaka. Ya, nah, itu di salah satunya itu yang mungkin bisa kita logika, bisa kita masukkan karena dulu memang sejarah Muharram itu penuh dengan kejadian yang di luar akal nalar manusia. Itu untuk Muharram. Betul. Jadi kalau orang zaman sekarang yang nggak percaya sama tadi kan kita ngomongin keyakinan ya, kayak gini tuh ngomongin keyakinan. Jadi kalau mereka yakin apa yang mereka lakukan itu baik, apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan yakinnya mereka di dalam hatinya, itu lakukan aja kan gitu, nggak harus menunggu tadi bahwa ada kesempatan di bulan Muharram, ya ayo kita kerjakan di bulan Muharram. Tapi kan sebenarnya semua hari, semua bulan baik semua gitu ya Pak ya. Itu yang bisa kita bicarakan ya. Mungkin ada titipan nggak ya dari para penonton yang ada di sekitar saya ini? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada, tadi banyak yang mau tanya, saya belum jadi. Oke. Sambil kita tunggu, mungkin ada teman-teman nanti yang mau tanya, boleh komen di YouTube channel kita ya, di DKV Multimedia atau DKV ya? Multimedia. Oke, Multimedia K1 di YouTube. Nanti setelah kita tayangin boleh komen di bawah. Pengen bicarain apa, pengen ngomongin apa, boleh kawan-kawan untuk bisa menuliskan komen di situ ya. Kita tunggu. Untuk pembelajaran kita di bulan ini adalah sebenarnya semua bulan itu baik karena Islam itu rahmatan lil alamin ya. Jadi apapun yang dulu pernah dibicarakan, yang dulu pernah jadi trending itu tidak akan mengubah apapun yang kita lakukan sekarang itu intinya nggih Bapak dan Ibu. Karena tidak ada pertanyaan maka kita tutup aja podcast DKV di hari ini. Nanti kita tayangin di mungkin minggu depan ya. Kita tayangkan, kita lihat, kita simak bareng-bareng. Jangan lupa share, subscribe, and like, serta boleh komen untuk pengen bicarain apa sih podcast kita ke depannya. Sambil diminum, Bu? Oh iya, diminum. Iya, monggo Bu ya, maaf. Oh iya, biar kita tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, say bye-bye di kamera, Pak. Sana, Pak, kameranya. Bye-bye.